Setelah Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka, kini giliran istri Putri Chandrawati terancam pidana. Putri Chandrawati diduga membuat keterangan palsu pada saat melaporkan Brigadir J ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Saya sebenarnya bukan ahli tata bahasa ya, tapi yang jelas kalau memang Ibu PC mencintai suaminya dengan sepenuh hati, gitu kan, jangan dibiarkan suaminya melakukan kebohongan-kebohongan sehingga mengorbankan banyak orang. Ini kan laporan pelecehan seksual dari ibu, ya. Ibu jelaskan sejelas-jelasnya. Ibu beri kesaksian dalam BAP ibu. Kami sudah melaporkan adanya pembunuhan berencana, Bu. Nah, tolong dibantu penyidiknya itu, dibuka semuanya, jangan cuma nangis doang. Pertama katanya pelecehan. Pelecehan itu apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Yang kedua katanya perselingkuhan 4 segi. Lalu siapa yang bercinta dengan siapa, gitu kan? Lalu yang ketiga ada yang terakhir yang muncul karena perkosa. Karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kalau masyarakat, kalau ada orang mati terbunuh di rumah pejabat tinggi Polri, kemudian duganya ke Polri, dan tidak dibuka secara terang benderang, negara ini akan hancur. Padahal Polri itu ya, satkernya itu ribuan. Sehari itu yang ditangani lebih dari 100 ribu pengamanan di seluruh Indonesia. Lalu ada satu kasus gini masa nggak bisa dibuka? Tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya, tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Kami akan menyampaikan keputusan LPSK tentang permohonan Ibu P. Tetapi sejak awal memang ada kejanggalan dalam permohonan ini. Laporan yang diajukan oleh Ibu P dengan tindak pidana pelecehan seksual ternyata tidak ditemukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu LPSK memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelaahan terhadap Ibu P ini karena memang ternyata tidak bisa diberikan perlindungan. Untuk barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan, ya, bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal ia mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Nah, begitu KUHP. Jadi kalau kemudian siapapun ya yang melakukan kebohongan atau keterangan palsu yang seolah-olah ada peristiwa tetapi dilaporkan ada peristiwa pidana tetapi sesungguhnya tidak ada, maka orang itu akan diancam hukuman 1 tahun 4 bulan. Usai Verdi Sambo tersangka, giliran Putri Chandrawati terancam BUI diduga buat keterangan palsu. Setelah Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka, kini giliran istri Putri Chandrawati terancam pidana. Putri Chandrawati diduga membuat keterangan palsu pada saat melaporkan Brigadir J ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LPB 1630-2022-SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya pada tanggal 9 Juli 2022 lalu. Dalam laporan itu, Putri Chandrawati sebelumnya menuding Brigadir J telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual.
Hal itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP dan atau pasal 4 pasal 6 UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, di mana Putri Chandrawati mengaku waktu kejadian diduga pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat bertempat Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan dengan pelapor Putri Chandrawati. Korbannya juga sama terlapornya Nofriansah Yosua, kata Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi di Mabes Polri Jakarta Jumat 12 Agustus 2022. Seiring perkembangan kasus kematian Brigadir J, kasus tersebut kemudian diambil alih Barreskrim Polri dari Polda Metro Jaya. Setelah melakukan gelar perkara, penyidik Barreskrim Polri tidak menemukan tindak pidana dari laporan Putri Chandrawati tersebut tidak. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana, kata Brigjen Andirian Jajadi. Dengan kata lain, hasil penyidikan menyatakan Brigadir J tidak terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo di rumah dinasnya. Selain kasus dugaan pelecehan seksual, Brigadir J pun juga dilaporkan seorang anggota polisi bernama Bribtu Martin Gabe. Anggota Polres Metro Jakarta Selatan tersebut melaporkan Brigadir J atas kasus percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard atau Baradae. Adapun laporan itu terdaftar dengan nomor laporan polisi LP368-A-7/2022-SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tertanggal 8 Juli 2022. Dalam laporannya, kata Andi, pelapor melaporkan Brigadir J atas dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP junto pasal 53 KUHP. Setelah diselidiki, kata Andi, kasus tersebut tidak ditemukan dugaan peristiwa pidana. Dengan kata lain, Brigadir J tidak terbukti melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Baradae. Bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Barreskrim menangani LP terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Yosua, katanya. Menurut Brigjen Andi, kedua laporan baik yang dilayangkan Putri Chandrawati maupun Bribtu Martin Gabe dengan terlapor Brigadir J masuk dalam obstruction of justice meski statusnya sempat masuk tahap penyidikan. Kemudian berjalan waktu, kasus yang dilaporkan dengan korban Brigadir Yosua terkait pembunuhan berencana, ternyata ini menjawab dua LP tersebut. Kita anggap bahwa dua laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice, kata Andi. Andi menyebut laporan pelecehan kepada istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan percobaan pembunuhan kepada Barada Richard Eliezer alias Baradae dengan terlapor Brigadir J merupakan upaya penghalangan penyidikan. Ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340 pembunuhan berencana, ungkapnya. Lebih lanjut, Andi menjelaskan semua penyidik yang menangani dua laporan itu akan diperiksa oleh Inspektorat Khusus. Semua penyidik yang bertanggung jawab pada laporan polisi ini sebelumnya, semuanya dilakukan pemeriksaan khusus oleh Irsus, katanya. Kemungkinan Putri Chandrawati jadi tersangka. Terpisah, kabar Barreskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, berdasarkan hasil pemeriksaan, semua saksi melihat Brigadir J tidak masuk ke dalam rumah saat mengantar Putri Chandrawati ke rumah dinas Irjen Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada hari kejadian. Dengan kata lain, tudingan Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati lalu melakukan pelecehan seksual dan menodongkan pistol tidak terbukti. Sebab dia tidak masuk ke dalam rumah dinas Irjen Sambo. Semua saksi kejadian menyatakan Brigadir Joshua, almarhum Joshua, berada di dalam rumah tapi di taman perkarangan di dalam depan rumah, ungkap Agus. Agus menjelaskan bahwa Brigadir J baru masuk ke dalam rumah setelah Irjen Verdi Sambo tiba di rumah dinas. Lalu Irjen Sambo yang memberikan perintah Brigadir J masuk ke dalam rumah yang kemudian dieksekusi. Almarhum J masuk saat dipanggil ke dalam oleh FS Verdi Sambo, katanya. Apakah Putri Chandrawati akan diproses hukum? Menjawab hal tersebut, Komjen Agus Andrianto menjelaskan bahwa pihaknya menyerahkan nasib Putri Chandrawati kepada tim khusus.